Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu kembali di materi prakarya di bab rekayasa. Nah, pada pertemuan kali ini nanti kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Sebelum kita memulai materi di pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai ya, kita pada hari ini akan mempelajari bab rekayasa mengenai instalasi listrik rumah tangga. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai wawasan kelistrikan, sekarang kita langsung mempelajari instalasi listrik rumah tangga. Nanti kita memahami beberapa komponen-komponen apa saja yang ada di listrik rumah tangga seperti itu ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, peserta didik setelah mengikuti pembelajaran ya nanti dapat memahami komponen instalasi listrik rumah tangga seperti itu ya. Jadi kamu harus mengetahui komponen apa saja yang digunakan dalam instalasi listrik rumah tangga seperti itu. Nah, kemudian pengertian rangkaian instalasi listrik ya. Yang pertama, muatan listrik yang timbul terjadi karena disebabkan adanya pergesekan antara elektron dan proton. Nah, instalasi listrik diartikan sebagai rangkaian terintegrasi yang menghubungkan sumber listrik menuju rumah masyarakat ya dengan media penghantar konduktor ya. Kabel-kabel yang kalian lihat itu ya sebagai penghantarnya seperti itu. Nah, jadi seperti yang kemarin telah dijelaskan, sistem kelistrikan dibagi menjadi dua, yaitu sumber listrik AC arus bolak-balik dan sumber listrik DC yang arusnya searah. Yang telah kalian ketahui kemarin, beberapa alat-alat listrik yang menggunakan arus AC dan alat-alat listrik yang menggunakan arus DC seperti itu ya. Paham ya? Nah, kemudian pada arus listrik, nah ini beberapa yang harus kamu pahami lagi ya. Ada arus listrik. Arus listrik itu merupakan banyaknya muatan listrik yang mengalir pada suatu penghantar tiap satuan waktu ya. Satuannya ampere ya. Yang kedua ada tegangan atau beda potensial. Nah, tegangan ini atau beda potensial merupakan perbedaan potensial listrik pada sebuah penghantar. Yang ketiga frekuensi. Nah, apa sih itu frekuensi? Frekuensi di sini merupakan banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu periode waktu tertentu. Nah, terus kemudian ada daya listrik. Daya listrik diartikan sebagai besarnya arus listrik dan tegangan listrik yang mengalir pada suatu penghantar. Dengan energi listrik, energi yang besarnya arus tegangan listrik yang mengalir pada sebuah penghantar tiap satuan waktu. Nah, kemudian kita melanjutkan ke bagian-bagian dan tata letak komponen instalasi listrik rumah tangga serta fungsinya. Yang pertama, ada meteran listrik. Nah, apa sih itu meteran listrik? Mungkin kalian di rumah sering dengar ya orang tua kalian, oh iya meteran listrik. Nah, tapi kamu sendiri sudah paham belum apa yang dimaksud dengan meteran listrik? Bagaimana wujudnya? Nah, meteran listrik merupakan komponen kelistrikan yang berfungsi sebagai pembatas daya yang digunakan oleh konsumen. Nah, fungsinya adalah sebagai pencatat atau penghitung daya yang digunakan oleh konsumen tiap bulannya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini adalah meteran listrik. Kalau biasanya itu satu set itu namanya bargaining ya.
Nah, pemasangan meteran listrik umumnya berada di depan rumah. Nah, coba kamu nanti tengok ya, ada nggak meteran listriknya. Nah, tujuannya agar memudahkan petugas PLN untuk mencatat nomor ID pelanggan dan mencatat daya yang digunakan konsumen dalam periode 1 bulan pemakaian listrik. Nah, ini nanti Pak Bagus tugaskan kalian silakan memfoto meteran listrik yang ada di rumah kalian serta sertakan berapa daya yang dimiliki oleh meteran listrik di rumah kalian. Paham ya? Nah, itu ya, catat ya. Tuh. Di foto meteran listriknya, diupload ya, nanti bisa di Classroom, kemudian dilihat berapa dayanya disertakan. Berapa sih dayanya? 450 kah? 900, 1300. Nah, seperti itu. Yang kedua, ada pengaman listrik. Nah, pengaman listrik atau sekring merupakan bagian yang sangat penting. Nah, fungsinya sebagai pengaman instalasi listrik apabila terjadi hubungan arus pendek pada jaringan atau beban dengan cara memutuskan arus listrik. Nah, kemudian ada pengaman listrik jenis lebur. Ini yang pertama ya. Pengaman listrik jenis lebur dikenal dengan nama sekring atau fuse. Nah, sistem kerjanya yaitu kawat yang ada di dalam sekring akan melebur, kemudian putus. Apabila terjadi hubungan singkat pada jaringan instalasi ataupun pada peralatan instalasi, nah, nanti akan putus. Makanya kadang listrik kita itu jeglek. Nah, mungkin itu ada short ya, ada hubungan arus pendek ya yang menyebabkan si kawat di dalam sekring itu putus ya, melebur. Keunggulannya dari pengaman listrik jenis lebur yaitu apabila sekring putus, untuk menormalkannya kembali cukup dengan menekan tombol kecil yang ada pada sekring tersebut. Seperti itu. Jadi kamu harus tahu apa itu pengaman listrik jenis lebur, cara kerjanya bagaimana, keunggulannya seperti apa. Seperti itu. Nah, kemudian ada pengaman jenis listrik jenis thermal. Nah, di sini pengaman listrik jenis thermal dikenal dengan nama MCB, miniatur circuit breaker ya. MCB ini itu apa? Merupakan jenis pengaman listrik yang bekerja dengan sistem termal atau panas. Apabila terjadi kelebihan beban, maka terjadi arus pendek. Pengaman jenis thermal ini akan membutuhkan arus listrik secara mekanis. Nah, itu ya cara kerjanya. Nah, ini merupakan kotak sekring pengaman listrik. Mungkin kamu pernah lihat di rumah ada seperti ini ya. Untuk mengembalikan ke posisi normal, cukup dengan menarik saklar yang ada pada pengaman listrik dalam posisi on. Seperti itu kan? Biasanya kalau kamu mati, oh mati, dilihat, oh ternyata padam listriknya ya dari pusat ya. Kalau dari ada short, bisa kita on-kan kembali, bisa menyala kembali listriknya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ada kabel listrik. Nah, kabel di sini merupakan bagian dari instalasi listrik yang berfungsi untuk menghubungkan antara peralatan yang satu dan peralatan yang lainnya. Nah, beberapa jenis kabel yang sering digunakan pada instalasi listrik rumah tangga yaitu kabel NYA dan kabel NYM. Nah, apa bedanya NYA dan NYM? Mari kita lihat. Nah, kabel NYA merupakan kabel inti tunggal yang berisi satu kawat tunggal dengan selotip PVC. Nah, sedangkan kabel NYM merupakan kabel inti tunggal yang berisi antara 2 sampai 4 inti kawat tunggal. Itu ya. Tahu perbedaannya kan?
Kalau NY itu satu, tunggal sendiri. Kalau NYM itu lebih dari, nah, intinya banyak. Nah, tuh. Kemudian yang keempat ada saklar. Pada instalasi listrik rumah tangga, saklar merupakan komponen yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan lampu on off ya. Ini ya, mungkin kamu sudah biasa melihat di rumah kalian masing-masing. Berdasarkan jumlah tombolnya, saklar dibagi menjadi dua. Ada saklar tunggal dan saklar majemuk. Seperti itu. Nah, bedanya apa? Saklar tunggal, ya, saklar yang hanya mempunyai satu buah tombol on off. Sedangkan saklar majemuk, dia mempunyai lebih dari satu tombol on off. Seperti itu. Yang kelima, ada stop kontak. Nah, stop kontak itu merupakan bagian terminal yang terdapat dalam rangkaian instalasi listrik rumah tangga. Nah, pemasangannya stop kontak selalu terpasang permanen pada tembok atau dinding seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa resensi di kolom komentar. Sekian.